Baiklah Bapak Ibu, kita mulai semua ya Bapak Ibu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi. Yang saya hormati 5 Pasda yang bertugas pada siang hari ini, yaitu yang pertama Bapak Dapitri Mana Eskom, yang Ibu Ernilati, yang ketiga Ibu Dewi Nur Fajri SPD, yang keempat Pak Heri SPD, yang kelima saya sendiri Diana SPD. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang mengikuti kegiatan sinkronus siang hari ini. Sebelum kegiatan kita mulai, sebaiknya kita awali dengan doa. Untuk itu berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, kegiatan kita sinkronus pada siang hari ini tujuannya untuk apa? Tujuan kegiatan sinkronus kita ini adalah mengenal abstraksi matematis dan keterampilan matematis. Untuk baiklah Bapak Ibu guru hebat, saya akan melakukan share screen untuk mengetahui alur kegiatan kita pada siang hari ini. Izin share screen ya Bapak dan Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, sudah terlihat pada laptopnya masing-masing. Unit 3 yaitu unit 4 ya, pembelajaran faktor persekutuan FPB. Alur kegiatan kita. Baiklah Bapak Ibu, alur kegiatan kita yang pertama yaitu tentang persiapan permodelan. Yang kedua nanti adanya kegiatan 1 tentang pemodelan pembelajaran FEB. Yang kedua adanya kegiatan diskusi pemodelan, nanti kita akan diskusi secara berkelompok bersama. Yang kegiatan ketiga nanti berbagi hasil diskusi. Ini akan mempresentasikan. Jadi Bapak Ibu, kegiatan alur kita nanti ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama kegiatan pemodelan pembelajaran FEB. Yang kedua diskusi tentang pemodelan FEB. Yang ketiga berbagi hasil diskusi. Oleh sebab itu sebelum kegiatan selanjutnya saya mulai, ayo Bapak Ibu kita tebak gambar dulu. Ayo Bapak Ibu, ini dia Bapak Ibu, kita mulai tebak gambar sebelum kegiatan selanjutnya kita mulai. Ini dia, tengok gambar, tebak gambar di sini. Apa yang di sini Bapak Ibu tengok? Ini dia, gambar yang Bapak tengok. Apa dia nih Bapak Ibu? Tebak gambar, siapa bisa? Di antara Bapak Ibu guru hebat. Apa dia ini yang sesuai dengan yang kita tengok? Sini ada gambar pipanya, ini gambar ini. Apa dia? Tebak gambar, siapa bisa? Ayo Bapak dan Ibu. Sebelum kegiatan kita bermain apa ya Bapak dan Ibu? Kita bermain games. Tebak gambar. Ayo Bapak Ibu, ada yang bisa? Gambar apa ini? Hasil tebak gambarnya ini apa dia? Siapa yang tahu? Ayo Bapak Ibu guru yang hebat. Halo Bapak dan Ibu.
Ini dia, tebak gambar. Hasil tebak gambar siapa yang tahu? Apa di sini nih Bapak dan Ibu? Yang Boleh dijawab langsung ya Bu Ana? boleh. Boleh kita jawab langsung. Boleh melalui chat. Boleh melalui chat. Oke, tebak gambar. Hasil tebak gambar ini apa dia nanti? Ayo Bapak Ibu guru hebat, ada yang tahu? Nah, di sana ada kura-kura, ada tangga, ada balon, jadinya apa? Ayo, mantap analis. Ada kura-kura, ada tangga, ada pipa. Jadinya apa nanti tuh Bapak dan guru hebat? Penyumbatan pipa, Bu. Mantap. Nah, penyumbatan pipa. Yang gambar kedua, terima kasih Ibu. Untuk gambar tebak gambar kedua. Di sini ada pula gambar lagi Bapak dan Ibu, guru yang hebat. Ada Beruang gambar. kutub. Nah, apa dia Ibu? Panda kutub, Bu. Beruang kutub ya. Burung kutub. Beruang kutub. Beruang kutub. Beruang kutub. Itu adalah betul ya. Itu hasil tebak gambarnya Beruang kutub. Selanjutnya Pak Gambar. Gambar ketiga apa ini Bapak dan Ibu? Nah, di sini ada gambar ini, ada 3 dapur, ada ini dia. Kejepit resleting, Bu. Mantap. Kejepit reslet. Yang selanjutnya, tebak gambar selanjutnya. Apa ini Bapak dan Ibu? Ini besar nih ya kotaknya. Koreksi otomatis, Bu. Apa Ibu? Koreksi otomatis. Mantap. Koreksi otomatis. Untuk gambar terakhir tebak gambar kita ini dia. Bapak dan Ibu guru hebat, ini dia. Ini lumayan panjang nih ya Bapak Ibu, ada 3 nih. Nah, gambarnya di sini. Bapak Ibu bisa tengok. Nah, ada P, ada pula gambar yang seperti ini, bisa tengok semua. Siapa yang bisa? Ayo. Bapak Ibu guru yang hebat. Ada yang tahu Bapak Ibu? Pemimpin harus hadapi kelicikan. Lagi. Nah, ini dia lagi. Nah. Pemimpin harus hadapi kelicikan kapitalis. Kapitalis, mantap. Berarti semua tebak gambar sudah bagus ya Bapak dan Ibu. Itulah berupa game untuk penyemangat kita dalam kegiatan siang hari ini. Berarti ada 5 game ya Bapak Ibu. Kalau yang gambar terakhir ini pemimpin harus hadapi kelicikan warga kapitalis. Nah, selanjutnya tadi gambar yang ini yaitu koreksi otomatis. Yang ke atasnya lagi ada gambar kejepit reslet. Yang gambar nomor 2 beruang kutub. Yang gambar pertama adalah penyumbatan pipa. Alhamdulillah semua Bapak Ibu guru hebat sudah mantap. Mudah-mudahan kegiatan kita pada siang hari ini tetap semangat dan sukses nantinya sampai akhirnya. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Tentang kegiatan pembuka ini, kita lanjutkan kegiatan selanjutnya. Kepada Ibu Dewi, saya persilakan. Terima kasih Bu Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu hebat. Kita lanjutkan kegiatan kita yaitu tentang pemodelan pembelajaran EPB faktor persekutuan terbesar. Sebelum itu kami berharap kepada Bapak dan Ibu agar dapat menceritakan bagaimana pengalaman atau cara Bapak dan Ibu mengajarkan EPB di sekolahnya yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Kami meminta kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menceritakan pengalamannya yang telah mengajarkan EPB kepada siswa Bapak Ibu di sekolah. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang bersedia menceritakan pengalamannya atau cara Bapak Ibu dalam mengajarkan EPB di sekolah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu Nunu. Kalau saya, mengajarkan mengenai EPB, Bu, pertama dengan himpunan bilangan dulu, faktor bilangan, mencari faktor bilangan. Kemudian jalan kedua bisa juga mencari dengan pohon faktor. Jadi kalau untuk EPB, jalan pertama dengan mencari faktor bilangan dulu. Kemudian dari pamannya SPB dari 2 bilangan atau 3 bilangan. Berarti masing-masing bilangan kita cari faktor bilangannya. Kemudian kita carikan himpunan persekutuannya. Kemudian di antara himpunan persekutuan tadi kita cari yang terbesar. Kemudian jalan yang kedua bisa menggunakan pohon faktor. Dengan pohon faktor. Ya, dengan bilangan prima. Berarti nanti kalau sudah kita mencari masing-masing bilangan prima, kita cari bilangannya yang sama dan pangkat yang terkecil. Cukup, Bu. Terima kasih Bu Nunu. Sama-sama, Bu. Cara yang telah dilakukan oleh Ibu Nunu di sekolahnya. Kita lanjutkan dengan Bapak Ibu guru yang lain. Ayo, Bapak dan Ibu. Ya, Bu. Ya, Ibu. Dengan Ibu. Bu Depi, Bu. Iya, lanjut Bu Depi. Kalau kami biasanya anak-anak itu lebih dimudahkan kalau menggunakan cara sengkedan, Bu. Jadi di sebelahnya, ya, hasil sebelah kirinya kita letakkan di situ KPK, yang sebelah kanannya FPB. Jadi seandainya nilainya angkanya 48 dengan 18, kemudian 18, 241, angka yang ketiga itu yang sama-sama bisa dibagi 2, yang sama habis dibagi 2, nanti dimasukkan 2 itu ke kolom FPB. Kalau seandainya dari ketiga angka tadi ada satu angka yang tidak bisa dibagi, berarti dia tidak masuk ke kolom FPB. Hasil akhirnya nanti kolom FPB tadi, seandainya yang 3 angka tadi ada yang bolong, berarti dia tidak termasuk FPB. Cara menentukan FPB-nya kita jumlahkan atau kita kalikan kolom yang sebelah kanan, sementara KPB-nya KPK-nya kita kolom kiri. Sementara yang kita kerjakan sekarang adalah FPB, jadi yang kita ambil hanya yang kolom sebelah kanannya aja. Karena kalau dibuat pohon faktor, anak tuh bingung membedakannya, yang mana FPB, yang mana KPK. Makanya cara lebih mudahnya kami ambil yang jalan pakai sengkedan tadi. Itu aja, Bu. Dengan cara sengkedan namanya ya Bu Depi. Iya. Iya, terima kasih Bu Depi. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu? Bu Jusmayati, Bu. Iya. Saya nyobanya begini ya, Bu. Pertama kita berikan dulu definisi daripada faktor itu sendiri ya, Bu. Bahwa faktor itu adalah bilangan-bilangan yang bisa untuk membagi bilangan itu sendiri. Setelah itu baru kita buat faktor dari masing-masing bilangan. 2 bilangan misalnya 30 dengan 25 atau 20 dengan 25 misalnya. Kita bikinlah faktornya. Setelah itu baru kita minta anak
di antara yang dua faktor yang sudah tersusun ini, ayo mana yang sama-sama dimiliki? Nah, itu dulu Bu. Mana yang sama-sama dimiliki dulu. Baru ayo kita lingkar nak. Di 25 mana yang punya? Yang sama-sama punya. Dengan 20 sama-sama punya. Oke, oh sama-sama punya 1 Bu. Oh ya, oke. Sama-sama punya 5 Bu. Oke. Nah, begitu dilingkari, kita berikan lagi pengertian ke anak. Setiap bilangan itu, berapapun angkanya, berarti angka 1 itu udah mutlak. Jadi kita abaikan. Nah, tidak kita masukkan ke dalam poin untuk diterangkan. Tapi yang akan kita fokuskan adalah di antara faktor-faktor yang sudah ada ini, ayo kita cari nak, yang mana yang terbesar. Dia bersekutu, tapi yang terbesar nak. Nah, gitu Bu. Nah, kalau saya gitu. Terus, kalau sudah di akhirnya udah seperti itu, kalau anak memang sudah fasih berkali-kali, tentu dia akan gampang ya Bu. Faktor dari 10, faktor dari 20 gampang. Tapi kadang-kadang terkendalanya anak kurang fasih berkali-kali ya Bu. Gitu. Jadi baru nanti terakhir baru saya pakai pohon faktor. Nah, itu bagi saya Bu. Terus karena anak kami juga dapat ilmu dari 001 Bangkinang, setiap hari mengadakan latihan perkalian 15 menit sebelum masuk. Untuk kelas tinggi. Nah, sehingga untuk faktor itu anak-anak justru udah langsung Bu. Nah, gitu. Ibaratnya karena setidak-tidaknya kelas 4, 5, 6 kan diberi jatah hafalan kali-kali 15 menit dalam satu hari. Secara tidak langsung, kelas 1, 2, 3 tidak paham belum ya Bu, tapi setidak-tidaknya dia bisa hafal. Untuk kelas tinggi, sambil pemahaman juga hafalan. Nah, jadi dengan sendirinya setelah dengan faktor anak-anak lebih bisa, baru saya coba dengan pohon faktor Bu. Itu dari saya Bu. Ya, berarti intinya Ibu pertama menggunakan dengan faktor dulu ya. Kedua nanti baru Ibu lanjutkan dengan menggunakan pohon faktor. Pohon faktor. Nah, nanti baru pohon faktor itu. Nah, pohon faktor itu saya bagi juga dengan permainan Bu. Nanti akan kita coba apa ya Bu? Pakai permainan anak berdua gitu. Nah, nanti Bu silakan. Ya, Ibu. Makasih banyak ya Bu Jusmiayati ya, dari Bu. SD. Sama-sama. Dari SD 013 Muktisari Tapong Bu. Iya, terima kasih. Masih ada Bapak dan Ibu yang ingin menceritakan pengalamannya cara mengajarkan EPB di sekolahnya? Hampir sama Bu, sama dengan Ibu yang nunuk tadi. Dengan faksi dulu, kemudian dengan pohon faktor. Itu pengalaman-pengalaman yang telah sudah-sudah. Ya, masih ada Bapak dan Ibu? Ada lagi Bapak dan Ibu? Tidak ada. Nah, itu pengalaman dari Bapak dan Ibu. Umumnya kita pertama itu menggunakan faktor-faktor bilangan, kemudian kita lanjutkan dengan pohon faktor. Kemudian ada juga nanti kita menggunakan cara yang disebutkan oleh Ibu Depi tadi, menggunakan sengkedan. Kalau kami itu istilahnya menggunakan tabel, ya, menggunakan tabel. Kita lanjut dengan pemodelan pembelajaran EPB ya Bapak dan Ibu. Kemarin Bapak dan Ibu atau hari ini bagi yang sudah buka LMS atau yang kemarin itu Bapak dan Ibu disuruh menyediakan 3 jenis benda yang berbeda. Yang pertama ada jumlahnya 48 buah, kemudian 24 buah, kemudian 18 buah. Ya. Ada Bapak dan Ibu? Ada, Bu. Kalau begitu kita lanjut dengan materi berikutnya, yaitu pemodelan pembelajaran EPB dengan menggunakan aplikasi di LMS, yaitu materi digital.
kami yakin Bapak dan Ibu sudah melaksanakannya di LMS masing-masing. Izin share ya Bapak dan Ibu. Iya, Bu. Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kita lanjut dengan materi digital faktor persekutuan terbesar atau FPB dengan mengklik masukkan. Kita dengarkan. Nanti kita Untuk akan menghitung FPB, kita menggunakan pohon faktor. Contoh, untuk mencari nilai FPB dari angka 48, 24, dan 18, kita buat pohon faktornya terlebih. Berdasar hal sebelum sekarang, silakan masuk ke virtual meeting Zoom atau breakout room yang sudah Sekarang, silakan masuk ke virtual meeting Zoom atau breakout room yang sudah disediakan. Saya punya 18 buah apel, 48 buah duku, dan 24 buah jeruk. Saya ingin membagi. Saya punya 18 buah apel, 48 buah duku, dan 24 buah jeruk. Saya ingin membagi. Saya punya 18 buah. Selamat datang di topik faktor persekutuan terbesar atau FPB bagi SD dan MI. Setelah mempelajari topik ini, siswa-siswi diharapkan mampu untuk memahami, menemukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan melalui soal cerita. Selamat belajar! Untuk membagi bingkisan menggunakan FPB, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Berapa faktor dari 48? Berapa faktor dari 24? Berapa faktor dari 18? Berapa saja faktor persekutuan 48, 24, dan 18? Berapa banyak duku dalam setiap satu bingkisan? Berapa banyak jeruk dalam setiap satu bingkisan? Berapa banyak apel dalam setiap satu bingkisan? Berapa bingkisan paling banyak yang dapat dibuat? Sebelumnya, perhatikan tabel berikut untuk membantumu menjawab pertanyaan di slide sebelumnya. Manakah bilangan yang termasuk faktor persekutuan dan bukan faktor persekutuan? Klik jawabanmu pada kolom faktor yang sesuai. Ayo Bapak Ibu, berapa jawabannya? Yang nomor 1 itu faktor persekutuan itu, Bu. Ya, nomor 1. Sampai yang nomor 3. Sampai yang nomor 3 dia faktor persekutuan. Ya. Kalau nomor 4, 5 bukan. Apa ini bukan? Kita masukkan kepada bukan, Bu. Karena yang 18 itu kan tidak bisa dibagi 4. Ya, ada salah satu bilangan Tidak yang bisa dibagi habis. habis dibagi dengan 4. 4. Kalau yang ini? Enggak. Bukan faktor, Bu. Bukan faktor. Bukan. Iya. Manakah bilangan yang termasuk faktor persekutuan dan bukan faktor persekutuan?
Klik jawabanmu Ya, pada berarti yang kolom nomor 6 itu sesuai. Nomor 6. Nomor Bukan. 6. Faktor. Yang lain bukan. Yang lain tuh bukan semuanya. Iya, karena tidak semua bilangan habis dibagi Habis dibagi. dengan 8 atau 9. Ya, Iya. kita lihat. Kita lanjutkan ya. Sekarang, silakan masuk ke virtual meeting Zoom atau breakout room yang sudah disediakan. Sebelum memulai, kita harus mengenal bilangan prima terlebih dahulu. Coba pilih mana di antara bilangan-bilangan berikut yang termasuk bilangan prima. Pilih 3 jawaban yang tepat. 2, 11, 17. Ini sudah Bilangan mempunyai 2 faktor. sudah dijawab ya, Pak? Iya. Iya. Dari jawab. Sekarang, silakan masuk ke virtual meeting. Sebelum memulai, kita harus mengenal bilangan prima terlebih dahulu. Coba pilih mana di antara bilangan-bilangan berikut yang termasuk bilangan prima yang tepat. Nah, ibu. Ikut. Hal lain yang perlu kamu pahami adalah faktor. Contohnya, angka 10. Angka 10 bisa habis dibagi oleh angka berapa saja nih? Sebelum memulai, kita harus mengenal bilangan prima terlebih dahulu. Coba pilih mana di antara bilangan-bilangan berikut yang termasuk bilangan prima. Pilih 3 jawaban yang tepat. 2, 11, 12. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu, ini tidak mau diklik. Hal lain yang perlu kamu pahami adalah faktor. Contohnya, angka 10. Angka 10 bisa habis dibagi oleh angka berapa saja nih? Pilih 4 jawaban yang tepat. Maaf, tunggu sebentar ya Bapak Ibu, kami keluar dulu. Ada agak macet. Ayo Bapak Ibu, bagi yang menggunakan laptop, karena ini agak ada masalah, boleh mensernya. Enggak macet nih Bapak Ibu. Berdasarkan contoh sebelumnya, menurutmu apa itu faktor? Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi sampai habis suatu bilangan.
Salah satu bentuk aplikasi FPB di kehidupan sehari-hari adalah ketika kita ingin membagi beberapa barang sama rata. Sebagai contoh, ketika saya ingin membagi paket buah berisi apel, duku, dan jeruk. Bagaimana caranya ya? Untuk menghitung FPB, kita menggunakan pohon faktor. Hal lain yang perlu kamu pahami adalah faktor. Contohnya, angka 10. Angka 10 bisa habis dibagi oleh angka berapa saja nih? Pilih 4 jawaban yang tepat. Atau Bapak Ibu, saya stop share. Coba Bapak Ibu yang belum membuka materi digitalnya, tolong dibuka. Ya, Bapak Ibu, ada Bapak Ibu yang bisa men-share screen? Karena ini enggak mau dilanjutkan. Ibu Mai Azura, pakai apa? Laptop? Bu Eni udah diisi, Bu Eni. Kalau belum diisi, coba LMS Bu Eni dibuka. Iya. Karena mungkin udah terisi nih, makanya nggak mau dia nih Bapak dan Ibu. Coba dulu ya. Berdasarkan contoh sebelumnya, menurutmu apa itu faktor? Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi sampai habis suatu bilangan. Salah satu bentuk aplikasi FPB di kehidupan sehari-hari adalah ketika kita ingin membagi beberapa barang sama rata. Sebagai contoh, ketika saya ingin membagi paket buah berisi apel, duku, dan jeruk. Bagaimana caranya ya? Ya Bapak dan Ibu, kita lanjutkan saja. Tadi faktor 10 itu berapa saja tadi Bapak dan Ibu faktor 10? 1, 2, 2, 5, 10 ya. 1, 2, 5, 10, Bu. Kita lanjutkan dulu. Untuk menghitung FPB, kita menggunakan pohon faktor. Contoh, untuk mencari nilai FPB dari angka 48, 24, dan 18, kita buat pohon faktornya terlebih dahulu. 48 kita bagi dengan angka 2. Hasilnya adalah 24. 24 Ini 2 dengan 9, Bu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Yang boleh mau pakai buatlah biasa. pohon faktor dari angka 18. Berapa Tarik Bapak? 2 dengan 9. tepat pada lingkaran yang sesuai. Setelah selesai, 9. Pakai langsung ya. Di samping 2-nya 9. Dua pasangannya 9. 9. Iya. Kemudian 3. 9 bagi 3. Iya. Kita lanjut. setelah kita buat pohon faktor dari angka 48, 24, dan 18, kita akan mengetahui faktorisasi prima. Berdasarkan pohon faktor tersebut, kita mengetahui faktorisasi prima dari 48 adalah 2 pangkat 4 kali 3. Bilangan pokok dari 24 adalah 2 pangkat 3 kali 3. Dan bilangan pokok dari 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2. Ibu. Lalu berapa FPB-nya? Kita cari dahulu bilangan yang sama dari faktorisasi prima di angka 48, 24, dan 18. Selanjutnya, kalikan faktor yang sama yang terdapat pada ketiga bilangan tersebut dan memiliki pangkat terkecil. Sehingga 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi, FPB dari angka 48, 24, dan 18 adalah 6. Bunda, Dek. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita telah mengetahui FPB dari 48, 24, dan 18. Lalu, bagaimana cara membagi buah menggunakan FPB?
Dengan diketahuinya FPB, artinya dari 48 duku, 24 apel, dan 18 jeruk, kita bisa membuat 6 bingkisan buah. Nah, berapa jumlah apel, duku, dan jeruk di setiap bingkisan? Untuk menghitungnya, kita bagi setiap buah dengan jumlah bingkisan. 18 jeruk dibagi 6, hasilnya adalah 3. 48 duku dibagi 6, hasilnya adalah 8. 24 apel dibagi 6, hasilnya adalah 4. Maka dapat kita simpulkan bahwa satu bingkisan buah akan berisi 3 jeruk, 8 duku, dan 4 apel. Berdasarkan contoh-contoh sebelumnya, menurut kamu apa itu faktor persekutuan terbesar atau FPB? Pilih satu jawaban yang tepat. Mana Bapak dan Ibu? Bilangan terbesar yang dapat membagi beberapa bilangan yang dimaksud. bagi beberapa bilangan yang dimaksud. Bagaimana? Apakah kamu sudah memahami cara mencari FPB? Sampai jumpa di materi berikutnya ya. Andi ingin mengundang teman-temannya ke rumah. Oleh karena itu, Andi membeli beberapa buah sebagai suguhan. Andi membeli 36 apel, 40 pisang, serta 56 stroberi, dan berencana membaginya sama rata ke semua temannya. Ya, 6, 40, 5. Contoh ada 36 apel, 40 buah pisang, serta 56 stroberi yang akan dibagi rata sama kepada temannya. Kita lihat. Berdasarkan permasalahan Andi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Iya. Berapakah teman yang harus Andi undang? Berapa apel yang setiap orang dapatkan? Berapa pisang yang setiap orang dapatkan? Berapa stroberi yang setiap orang dapatkan? Pilih satu jawaban yang tepat pada setiap pertanyaan. Nah, berapa teman yang harus diundang Bapak dan Ibu di sini? 4 orang. 4 orang. Kemudian berapa apel yang diundang? 9. Pisang 10. Pisang 10. Pisang 10. 14 Strawberry 14. Ya. 14. 14. Ini kita peroleh dari mana Bapak dan Ibu? PB, Bu. PB. FPB. Dari FPB. FPB. Bagian FPB. Dari Dengan FPB. 36, FPB dari 36, 40 dan 56, 40 dan 56. 50. 6. Lanjut. Selamat, kamu telah mempelajari topik faktor persekutuan terbesar atau FPB bagi SD atau MI. Klik ikon untuk penjelasan singkat. Jadi faktor persekutuan terbesar adalah bilangan terbesar yang dapat membagi beberapa bilangan yang dimaksud. Nah, bilangan yang maksud ini bisa 2 bilangan, 3 bilangan, ataupun 4 bilangan. Itu materi digital. Nah, di sini menggunakan cara apa Bapak dan Ibu? Pohon faktor. Dengan pohon faktor. Pohon faktor. Ya. Sekarang kita lanjutkan, kita akan menelaah salah satu skenario pembelajaran FPB yang juga sudah ada di saya share ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan melihat salah satu contoh skenario pembelajaran modul tentang FPB. Ayo Bapak dan Ibu, salah satu bisa membantu untuk membacakan contoh skenario pembelajaran tentang faktor persekutuan terbesar. Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Nah, siapa yang mau membacakan?
Karena nanti ini yang akan kita diskusikan, yang akan kita telaah pada sesi berikutnya. Ayo, siapa Bapak dan Ibu yang ingin membacakan? Ibu Depi, Ibu Sri Deswari, atau Ibu Ya, Bu. Zura. Terima kasih, Bu. Saya coba ini izin membacakan ya, Bu. Iya. Topiknya faktor persekutuan terbesar, FEB. KD yang terdapat adalah menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk K4-nya 4.6 menjelaskan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar atau FEB, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui soal cerita, siswa dapat menentukan faktor persekutuan terbesar dengan cara yang tepat. Tujuan pembelajaran kedua, melalui soal cerita, siswa dapat menemukan berbagai cara untuk menentukan faktor persekutuan terbesar. Model pembelajaran yang diambil yaitu cooperative learning, penemuan dan penyelidikan. Skor ke atas, Bu. Bu Dewi. Kegiatan pendahuluannya, ini media pembelajarannya permasalahan ya, sumber belajarnya pengalaman siswa. Kegiatan pendahuluan, guru mengajak siswa mengingat kembali faktor dari suatu bilangan, misal dengan mengajukan pertanyaan, berapakah faktor dari 6, berapakah faktor dari 12, itu dalam kegiatan pendahuluan. Untuk kegiatan intinya, guru menceritakan tentang pembagian buah dalam bingkisan. Scroll ke atas lagi, Bu. Bususan memiliki 48 duku, 24 jeruk, dan 18 apel. Setiap bingkisan yang Ibu buat berisi buah dengan jenis dan jumlah buah yang sama. Berapa bingkisan paling banyak yang dapat dibuat Bu Susan? Berapa banyak duku, jeruk, dan apel dalam setiap bingkisan? Kedua langkah berikutnya, guru membagikan LKPD tentang berapa bingkisan yang dibuat. Lalu peserta berdiskusi dengan kelompoknya untuk menjawab pertanyaan dan menentukan berapa bingkisan yang paling banyak dibuat Bu Susan dan menarik kesimpulan berdasarkan jawaban dari pertanyaan. Langkah berikutnya, 2 atau 3 kelompok diminta menyajikan hasil diskusi kelompoknya mengomentari. Masih di kegiatan inti, peserta didik menggunakan LKPD membuat cerita lain yang menyelesaikan menggunakan FEB. Mencari cara lain untuk menentukan FEB. Selanjutnya, siswa mempresentasikan hasil diskusi dengan pasangannya. Pasangan lain mengomentari terutama dalam hal ketepatan cerita yang sesuai dengan materi FEB, ketepatan cara menentukan FEB. Ini masih di kegiatan inti. Lanjut, Bu. Ya, jika siswa menemukan cara lain, guru dapat memancingnya dengan mengenalkan 1 atau 2 cara menentukan FEB seperti form faktor, daftar, dan gambar. Selanjutnya, guru memberikan penguatan tentang kapan FEB digunakan. FEB digunakan pada saat harus membagi banyak benda yang jumlahnya berbeda menjadi kumpulan benda yang berjumlah sama. Untuk kegiatan penutup,
Dengan bimbingan guru, siswa menyimpulkan arti FEB. Selanjutnya, bilangan yang menunjukkan banyaknya. Ke atas lagi, Bu. Di kegiatan penutup. Ke atas lagi. Dengan bimbingan guru, siswa dapat bisa menyimpulkan arti FEB, yaitu bilangan yang menunjukkan banyak bingkisan yang dapat dibuat ibu, itulah yang disebut sebagai faktor persekutuan terbesar. Bilangan terbesar yang dapat membagi habis dua bilangan atau lebih bilangan, istilah belakangnya setelah siswa mengalami berbagai konteks FEB. Di kegiatan penutup berikutnya, siswa diminta melakukan refleksi secara tertulis. Hal baru apa saja yang kamu pahami dari pembelajaran hari ini? Apa saja yang masih belum jelas? Dan bagaimana perasaanmu selama proses pembelajaran berlangsung? Itu adalah tahapan-tahapan skenario yang ada pada faktor persekutuan terbesar. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ini contoh skenario tentang faktor persekutuan terbesar atau PB yang akan Bapak Ibu telaah di dalam forum diskusi yang nanti link Jamboardnya akan kami bagikan, yang ada sudah kami bagikan di WA group atau nanti kami bagikan di link chat ya Bapak Ibu, cek chat masing-masing nanti. Kita akan berdiskusi dengan menggunakan Jamboard. Yang akan kita diskusikan itu nanti tentang pemodelan di LMS tadi, tentang materi digital tadi, dan skenario pembelajaran yang sudah Bapak Ibu baca ini. Yang akan dibimbing oleh Ibu Mardiana. Masuk diskusi Bu Dewi. Silakan dulu, Bu. Lanjutkan Bu Dewi, diskusi ya Bu Dewi. Ya, lanjutkan. Sudah dilanjutkan link Jamboardnya pada kolom chat ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat di kolom chat masing-masing link Jamboard yang akan kita gunakan untuk diskusi. Nah, baiklah kepada Ibu Dewi, terima kasih yang telah menyampaikan tadi materi ya Bapak dan Ibu. Sesi berikutnya yaitu diskusi tentang pemodelan pembelajaran FEB dan skenario-nya. Jadi ada dua yang akan Bapak Ibu diskusikan nantinya tentang pemodelan pembelajaran FEB dan skenario-nya. Jadi nantinya peserta mendiskusikan beberapa hal dengan menggunakan Jamboard. Bapak Ibu akan menggunakan Jamboard, linknya sudah dikirim tadi di kolom chat dan WA. Sebagai Jamboard adalah media untuk kita bersama nanti kelompok. Jadi nantinya Bapak Ibu guru hebat akan berdiskusi bersama selama 45 menit untuk menyelesaikan tugas yang ada pada Jamboardnya tadi. Setelah itu, Bapak Ibu guru hebat akan mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Jadi Bapak dan Ibu nanti satu orang saja nanti yang share screen, Bapak Ibu nanti mengisi. Jadi dia aja yang mengetik. Jadi nanti apa hasilnya kita jawab bersama. Kita presentasikan nanti apa hasil yang kita dapat kegiatan
diskusi permodelan pembelajaran FPB dan skenario kita presentasikan nanti. Itulah hasilnya untuk kita bisa sama-sama sharing ya Bapak Ibu guru hebat. Jadi waktunya kita berikan 45 menit. Untuk itu diskusi kita mulai kepada Bapak Ibu guru hebat. Silakan berdiskusi selama waktu telah kami tetapkan. Selamat berdiskusi Bapak Ibu guru hebat. Ayo Bapak Ibu guru, boleh salah satu dari Bapak Ibu men-share langsung link Jamboard yang sudah dibuka. Jangan takut Bapak Ibu, kita bersama ini. Semua dengan para pasda sama para peserta, Ibu guru hebat, kita sharing di sini. Satu saja yang share screen, kita jawab nanti bersama, presentasikan supaya hasilnya nanti kegiatan kita ini sukses nantinya Bapak Ibu. Yang kedua, keaktifan Bapak Ibu juga kita nilai. Jadi Bapak Ibu silakan nanti yang tidak bisa untuk Jamboardnya satu orang saja memberikan apa itu pemahaman tentang itu diisi Bapak dan Ibu hebat. Kita juga melihat nanti para pasda ya, Bu Dewi ya. Iya. Ayo Bapak Ibu, siapa yang bisa melakukan share screen? Ibu Bu Widya Handayani. Tahapan manakah yang dirasa dapat membantu siswa dalam memahami FPB? Mengenal faktor. Capek lah. Ibu guru hebat, namanya Bapak dan Ibu guru hebat, jadi kita jelas semua yang sudah memberikan jawaban. Sekian dan terima kasih. Ini berdasarkan RPP tadi, Bu, jawabannya. Berdasarkan EPP dengan materi digital tadi, Bu. Tadi apa ya RPP-nya?
Ini baru 3 orang ya Bu Ana? Bu Asmiati. Dari Ini dari Ibu jangan siapa lupa ini ya? Ibu menuliskan namanya. Ada lagi dari Bu? Widya, dari Ibu Asmiati. Yang di atas itu punya saya tuh, Bu. Tolong ditulis ya, Bapak. Ini hebat, namanya. Sudah ada dari Bu Rahmi, Widya, Ibu Dewi Hendra, Bu Meazura, Ibu Siti Yusmiasi, Pak Sugeng, kemudian Ibu Eni, Bu Dita, Ada lagi Bapak Ibu? boleh lanjut nomor berikutnya ya Bapak Ibu, bagi yang sudah menjawab nomor 1, boleh lanjut ke slide berikutnya. Bu Dewi. Ya Bu Pak Dewi. Eri. Saya ini salah masuk, Bu Dewi bisa masukkan ke A. Kita main room Pak, bukan oh, kok nggak nampak Kan di bisa main room. mahir dalam pembagian atau Iya, Pak Eri. Oh, iya iya, nggak nampak Bu Ana. Masalahnya nggak nampak wajah Bu Ana yang cantik.
Bu, kami kok enggak bisa masuk. Boleh dibacakan aja, Bu. Dibacakan aja biar Ibu tuh yang ngetik, Bu. Betul itu. Baik. Ayo Bapak Ibu bagi yang sudah menjawab pertanyaan 1, 2, boleh lanjut ke pertanyaan 3 dan sampai ke pertanyaan nomor 5. Siapa tadi? Ibu apa tadi yang minta yang Ibu. Ibu? Bu Eni. Untuk nomor? Nomor 2, Bu. Nomor 2. Apa Bu Eni jawabannya? Manakah yang dirasa dapat membantu siswa dalam memahami FPB? Tahapan penanaman konsep mungkin tuh Bu. Apa itu FPB-nya? Ini juga berdasarkan skenario yang kita baca tadi ya Bapak Ibu. Pertanyaan Ya Bu, ini, nanti kami apa? Kalau bisa Bu ya RPP-nya itu dimunculkan lagi bisa enggak Bu? Itu sudah saya kirim ke link chat tadi error Bu. Oh. Cuman di grup kami udah coba nanti di grup Bu Ana ya, saya lanjutkan dengan Bu Ana ya. Jadi kami tidak bisa loh Bu, kalau sekali lewat kan kita belum apa lagi kan? Iya. PP-nya. Bu, saya Ya. Zuraida mau nambahkan Bu. Tunggu sebentar ya Bu. Keterampilan proses. Oke. Coba. Kalau bisa. Penemuan atau pemecahan masalah, penyelidikan penemuan atau pemecahan. Bapak Ibu guru hebat di grup sudah ada ya, sudah saya kirim ya. Jadi kalau enggak jelas dibuka lagi itu di WA-nya. Ya Bu. Ini saya coba share. Ini siapa tadi yang men-share Jamboardnya? Bu Widya, Bu. Ya, tolong stop dulu. Nanti kita tetap melanjutkan diskusi di Jamboard ya Bapak Ibu. Cuman men-share-nya kita stop dulu. Saya coba share kembali. Ditutup dulu, Bu. Hah? Ini Ya, tutup stop share aja, Bu. Stop share, tapi kita tetap lanjut diskusi di link Jamboardnya. Ini aja lah Bu Dewi, enggak usah Ya. tadi kita share screen ada kita kirim tadi ya, biar aja dikirim di apa, lanjutkan aja nih. Nanti kalau enggak kita lanjutkan nanti enggak diselesaikan ya Bu Dewi. Sulit juga kita nih kan. Jadi, Iya. jadi Bapak Ibu lanjutkan ini, setelah itu yang kurang apa skenario-nya tengok di grup WA, buka lagi. Bu Eni nomor 2 tadi apa jawabannya Bu Eni? Jawabannya kalau kami Bu ya, ketika siswa belum memahami apa itu FPB. Itu adalah pendidikan. Ketika Siswa belum Nah. memahami apa yang dimaksud dengan FPB. Belum memahami apa yang dimaksud yang dengan FPB. Satu lagi Bu, Zuraida Bu. Maksud pendidikan penemuan karena di situ siswa Guru menceritakan tentang pembagian. nomor berapa Bu Zuraida? menemukan
menemukan bagaimana Kurangnya pemahaman siswa tentang soal Bu. Masih nomor 2. Ya, Bu. Kurangnya siswa memahami tahu. Tambah lagi. Bu, boleh ditambah, Bu? Kurangnya Pemahaman siswa tentang soal kan FPB. Yang akhirnya akan digunakan untuk memecahkan masalah dan akan digunakan untuk memecahkan masalah. kurangnya pemahaman siswa apa tadi, Bu? akan Jelikan penuh atau macam saja. akan soal cerita. Keterampilan apa yang muncul? Aku tidak bisa mengecat, menulis. Bu, yang ketiga lagi, Bu. Yang kedua punya Ibu tadi berapa? Iya, Bu. Iya, Bu. Tadi benar masalah. Nomor? Tadi ada ngadmin itu ha. Masalah. Nomor 2. Nomor 2, Bu. Ya nomor 2, nomor 3 udah saya kirim juga. Ini nomor 3 lagi. Nah, kalau siap lanjut aja, Bu. Kan Nah, nomor 4. Enggak mau dia ada, Bu. Ada 5. Bu, yang nomor 3-nya lagi, Bu. Maaf, Umi. Laptop ini masalah. Enggak laptop dah, Bu. Ida ada yang ngetik do. Salah. Saya pun macet juga, Bu. Iya macet. Ya. Pakai handphone. Namunya adalah pakai handphone lebih parah leh. Bu, yang ketiga, Bu, ya. Itu nomor 3 tuh, Bu Dewi. Tengok benar Ya, nomor 3. Yang nomor Ini 3 dari Bu ya. Rahmi, keterampilan penalaran. Yang ini masih keterampilan proses itu penalaran baru, Bu. Ini Berdasarkan keterampilan dari proses guru. yang ada adalah pemecahan masalah, yaitu dalam membagi kue sama banyak. Kemudian dari Bu Sri Deswari, untuk FPB siswa telah menentukan berapa jumlah yang akan didapat dan dibagi dari setiap permasalahan. Dari Bu, dari kami, Bu. Ya, Tuliskan yang nomor 3, Bu. Yang muncul yang kami lihat dari FPP-nya keterampilan proses itu penalaran baru, Bu. Penalaran siapa yang lancar di sini, Bu? Yang nulis ini agak macet juga nih, Bu. Saya juga enggak bisa, Bu. Kalau di sini saya tengok itu penalaran. Karena berdasarkan itu kan cerita dari guru. Ya. Tapi saya enggak bisa nulis macet nih, Bu. Ini siapa yang coret-coret nih, Bu? Karena enggak mau tuh. Enggak mau. Ini saya coba hapus. Ini saya ngapus. Bisa Ngapus mau dia, Bu. Nulis enggak mau. Yang ini harap salin hasil edit ke perubahan. Ini siapa yang jambutnya? Nomor 3 keterampilan matematis apa saja yang emutnya ini loh, Bu, dipijit nih. Di nomor 4-nya, Bu, ya. Keterampilan matematisnya tuh penalaran. Lepas tuh presentasi. Siapa yang lancar di sini nih? Kayaknya Dita lancar. Enggak ada yang lancar, Bu. Kayaknya ada yang nih ada bacanya di situ, Bu, tidak dapat mensinkronkan perubahan, harap salin hasil edit terbaru Anda lalu kembalikan ke perubahan. Itu yang muncul di laptop, Bu. Ya, Bu. Coba Ibu keluar dulu. Ibu keluar dulu, nanti ulang lagi masuk ke link jambornya. Ulang lagi. Ya, coba.
Oke. Keterampilan apa saja? Coba ya. Saya ada cuma Sama juga Bu, enggak mau juga dia. Ibu nomor berapa yang mau ditulis biar saya bantu Nomor 4. Ya, apa Bu? Dari siapa nih? Dari Eni. Ya. Ini Keterampilan matematis yang muncul daripada Danerio tadi itu keterampilannya menalar. Keterampilan menalar. Ya. Lepas itu presentasi. Pemecahan masalah ya. Nah, pemecahan masalah. Satu lagi saya Ibu. Kelompok lain. Komunikasinya pun ada Bu. Ada tadi tanggapan. Iya tadi kok apa ya? Dia tadi ada dikasih kelompok lain tadi mempresentasikan tadi. Iya. Ya, di kegiatan nomor 6 tadi Bu, siswa mempresentasikan hasil diskusi dengan pasangannya. Kemudian pasangan lain memberikan komentar. Berarti ada komunikasinya Bu. ada sangat mini Bu. Kemudian guru memberikan penguatan tentang kapan EPB digunakan. Ya, masuk. Lanjut. Bu Deswari bisa bantu? Coba nomor 5-nya lagi Bu. Zuraida Bu, masih yang keempat. Aktivitas ada. Masih keempat atau kelima Bu? Adakah aktivitas pada pembelajaran yang memberikan peluang pada siswa untuk mengkonsumsi gagasan sendiri? Kayaknya tidak ada. Ya, Pak Bu Zuraida. Keterampilan matematis yang nampak di sana penalaran, komunikasi, representasi, dan pemecahan masalah. 4 ya. Yaitu membuat Penalaran, komunikasi, representasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Nomor 4 Bu Dewi. Ya, 4 ya. Apanya? Matematis yang muncul. Nah, itu tak ada bola tadi Bu. Dan kelima lagi Bu. Ya, lanjut kelima Bu Deswari, makasih. Kelima hilang nih, apa yang soalnya nih Bu? Ya, Yang kelima itu, adakah aktivitas pada pemodelan yang memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksikan gagasan sendiri? Jika ada, dijelaskan. Kok hilang jawaban saya, Bu? Tadi udah dijawab itu yang nomor 5. Soalnya hilang Oh, nih, Bu. ini nomor 6 ini. Ya, Ini Bu. Nomor 7 saya. ini yang dibuka yang slide yang ke-6. Nomor 5 mana soalnya Bu? 5 hilang soalnya Bu. Bu, bukan hilang, ini slide ke-6 yang dibuka sama ibunya. Saya nomor 5 Kan juga hilang Bu. Ini ya, mana yang 5? 5-nya Ini ada soalnya hilang. Ini soalnya tadi hilang soalnya. Lupa pula tadi apa udah dibuka mah hilang. Memang hilang nih siapa tadi ya? Soalnya hilang Bu. Ya, yang kelima itu adakah aktivitas ya? Apakah ada aktivitas pada pemodelan yang memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksikan gagasan sendiri? Nah, jika ada, berikan penjelasan. Siapa yang bisa nulis, Bu? Tadi udah dijawab, Bu, tapi hilang pula. Ada jawabannya. Boleh. Saya. Siapa bisa nulis? Bantukan jawaban saya ditulis, Bu. Siapa, Bu? Siapa yang bisa bantu? Apa jawabannya, Bun? Kalau menurut kami kayaknya tidak ada, karena di kegiatan inti nomor 6, jika siswa tidak menemukan cara lain, guru dapat memancing siswa. Guru katanya disuruh memancingnya, berarti tidak ada cara lainnya. Kalau menurut saya ada, Bu, ketika siswa diminta
menemukan cerita lain yang berkaitan dengan FPB. Dan juga siswa diminta menemukan cara lain untuk mencari FPB. Ya, ada di kegiatan penutup ya. Iya. Ya, ada di kegiatan penutup dia. Siswa diminta melakukan refleksi atas ada yang masih belum jelas bagaimana perasaan. Nah, itu udah muncul pertanyaannya Bapak Ibu. Bapak Ibu, nanti bagi yang lancar jambornya, tolong nanti yang bagi jawabannya dempet, itu tolong disusun ya Bapak Ibu. Iya. Yang dempet jawabannya. Ini karena dihapus kayaknya tadi ini. Iya. Dibuat itu disebut sebagai faktor besar. Nomor 6 juga nggak ada soalnya, Bu. Lagi hilang soalnya. Coba tengok. Sampai nomor 5, Bu. Oh, kok punya aku sampai nomor 7 tadi ya. Oh, itu sampai 7 itunya enggak? Slide-nya memang sampai nomor 7, Bu. Oh, gitu. Soalnya Pertanyaannya ya. sampai nomor 5. Oh, nomor 6 ini nggak ada juga hilang. Ya udah 5 aja. Jangan 5 aja pertanyaannya, Bu. Iya. Nomor 6 hilang juga soalnya. Bu Deswari bisa menuliskan. Yang slide berapa Bu Zuraida? 5 juga. Ada. Terus ada tahapan. Pada tahapan mana Bu? Pada tahapan siswa diminta apa ini? Saat diberi siswa membuat soal cerita itu sendiri, Bu. Siswa diminta membuat soal cerita sendiri. Lain dia disuruh ada. Siswa diminta membuat soal sendiri. Ya. Soal yang berhubungan dengan materinya ya, FPB tadi. Yoi, tandaan. Berarti harus di bawahnya Pak. Di bawahnya sertifikat itu ada gambar buku-buku. Lihat. Tengok apa tuh? Enggak ada sama. Bapak Ibu guru hebat, waktu kita 15 menit lagi ya Bapak Ibu guru hebat. Jadi yang namanya untuk memberikan jawaban silakan masukkan. Karena di sini kita para pasda melihat juga keaktifan Bapak Ibu guru hebat. Tidak bisa masuk ke Bu Ana. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa akses link Jamboardnya, boleh langsung memberikan jawabannya secara langsung ya Bapak dan Ibu. Jangan lupa sebutkan nama. Bu Deswari, coba kita mundur lagi yang pertama, Bu Deswari. Apa Bu? Yang pertama. Tahapan manakah yang dirasa dapat membantu siswa dalam memahami HIPB? Pada tahapan mana Bu? Di inti yang mananya? Hasil diskusi guru menentukan. Soalnya sampai nomor 5, Bu. Iya. 6 nggak ada soalnya. Slide-nya kan sampai nomor 7, tapi pertanyaannya sampai nomor 5. Nomor 5 aja. Iya. Enggak mau dia ada Bu. Jaringan gitu. Ya. Kalau yang untuk nomor 5 nih ada barangnya tuh, cuma kalau mengkonstruksikan berarti anak tuh melakukan ya,
Berarti menceritakan. Cari jalan lain untuk menentukan FPB. Berarti ada di kegiatan inti dia. Siapa yang bisa tolong apakan? Ada di dalam kegiatan inti poin nomor 5, yaitu kawan-kawan. Buat cerita lain yang berkaitan dengan FPB. Tadi saya lihat di untuk yang aplikasi, yang untuk persiapan. Ibu siapa yang bisa bantu Bu nuliskan di Jamboard? Bentar Bu. Diminta video full. Yang slide keberapa, Bu? Video ditanya ke YouTube. Bu. Slide nomor 5. Dari Ibu siapa nih? Ibu Eni. Oh, Bu Eni. Ya. Ya. Nah, itu apanya dulu, rekonstruksi gagasan sendiri itu adanya di kegiatan inti poin nomor 5. Rekonstruksi pada gagasan sendiri itu terdapat pada kegiatan inti. Pada kegiatan inti. Di LKPD 2 yang siswa diminta membuat cerita lain. Sama dengan yang sudah ditulis kawan ini. Cerita lain atau cara penyelesaian menggunakan FPB. Cara lain dalam menyelesaikan FPB. Menggunakan lain cara menyelesaikan FPB ya, Bu. Dengan cara lain berarti itu menggunakan Sama cara lain penyelesaian FPB. Menggunakan cara lain penyelesaian FPB. Cara lain. Cara lain menyelesaikan FPB. Menyelesaikan FPB. Maksudnya sengketaan atau pohon faktor begitu, Bu? Iya. Penyelesaian bentuk lain kan ada, kalau biasanya kan pohon faktor, pakai tabel. Tabel. Iya. Rekonstruksi ya. Karena rekonstruksi kan anak yang melakukan. Hubungan aja nih saya. Putra Dewa ya. Penampilan RPP-nya berarti kita ikuti yang LMS ini. Oh ya. Jadi mulai besok pagi baru bisa dilihat. Ada juga deh. Saya punya jadi raksasa. Terima kasih. Saya apa ya Bapak Ibu, waktu kita ada 10 menit lagi. Setelah itu Bapak Guru Hebat harus memilih satu orang yang harus mempresentasikan hasil ini. Baru nanti kita jawab bersama, kita diskusikan bersama. Dari status.
Udah cari. Masih ada lagi Bapak dan Ibu? Atau karena belum zamannya ya, Bu? Makanya aku bilang ini lambat apa yang Ya, Bapak Ibu guru hebat, waktu kita 5 menit lagi. Tetap kita lagi hasil yang kita diskusikan ini. Jadi yang belum memberikan jawaban, kalau masih saya, silakan untuk mengeluarkan jawaban apa yang ingin disampaikan. Oke, terakhir mengembangkan keterampilan serta proses pas
Astagfirullahaladzim. Aku jarum. Tutup. Oh. Ayo, mengikuti tautan, tapi tautannya nggak ikut kita. Iya, ikut kita. Mau pasal. Orang tua kami yang membicarakan soal aku rasa bisa mengerti tapi semua gitu. Tapi aku masih agak sedikit tidak mengerti. Jelaskan. Kalau barat Sudah Bapak Ibu guru hebat, masih ada waktu sudah habis untuk kita berdiskusi. Sekarang waktunya kita untuk mempresentasikan. Jadi ada Bapak Ibu guru hebat, silakan satu orang untuk mempresentasikannya. Kepada Bapak Ibu guru yang mempresentasikan hasil ini, silakan. Kelompok nih, Bu Ana. Berkelompok, Bu Ana. Bu Ana. Kelompok. Nah. Bu, bacakan aja kan, Bu? Iya, dibacakan. Ya, Bu. Ya. Dari yang pertama, kita bahas satu persatu nanti semua, kita bahas satu persatu dia nanti. Nah, ini dia. senang sekali. Aku akan banyak mempelajari untuk diikuti. Luar biasa. Makasih ya. Sama-sama. Aku rasa kita tidak akan mendapatkan fitur di sini. Apa itu? Finger balls. Apakah itu bahan makanan? Setelah kita makan sebuah batu, ditaruh air hangat dan mengurai cuci tangannya. Nah, mulai dari Itulah yang disebut. Ibu guru hebat, siapa yang ingin membacakan hasil diskusinya? Sekarang kita waktunya mempresentasikan. Satu orang. Silakan. Ya, Bu. Langsung aja ya, Bu. Ya. Saya akan membaca hasil diskusi. Putus, Bu. Bu. Terus, Bu.
emang butuh berapa lama? Diskusi dari kita bersama Aneh sekali. lihat bersama Pengantar cuci tangan. Baiklah. Hilang suaranya Bu Zuraida. Enggak ada sama sekali. Kedengaran suaranya Bu. Jangan lagu-lagu. Halo. Halo. Ya, halo Bu. Dengar? Udah dengar. Baik, saya akan membacakan yang mana putus lagi. Dan setelah membaca dan setiap hari kau makan. Putus Wida. Maksudku, kau agak putus-putus Bu. Iya, gimana kalau kami aja yang bacakan Bu Zuraida? Coba tes suara kami putus-putus enggak? Ya, coba. warna baju. Bu Eni. Oke. Baiklah, kami akan mencoba membaca dari hasil diskusi dari grup. Ini pakai grup ya? Grup A kita ya. Yang pertama, tahapan manakah yang dirasa dapat membantu siswa dalam memahami FPB? Dari Ibu Rahmi, siswa harus mengetahui pengertian faktor, yaitu bilangan yang membagi habis suatu bilangan. Dari Ibu Devi Herliza, dengan cara tabel atau sengkedan, dan anak harus hafal perkalian. Dari Ibu Widya, mengenal faktor terlebih dahulu. Dari Ibu Dewi Hendrayani, menurut saya harus hafal perkalian terlebih dahulu. Menurut Ibu Eni, pada kegiatan inti, anak yang membagi buah menjadi beberapa bingkisan. Dari Ibu Mai Azura, dengan mengingat kembali faktor itu apa, dan saat siswa diminta untuk membagi 48 buah duku, 24 jeruk, dan 18 apel. Menurut Ibu Nunu, menurut saya tahapan inti pada pembelajaran digital yang langsung membagi buah sama rata, tidak melalui cerita, lebih membantu siswa memahami FPB, jadi siswa langsung mengalami. Menurut Bapak Sugeng, tahapan awal adalah dengan mengenal faktor dari suatu bilangan atau beberapa bilangan. Dari Ibu Sri Deswari, mengenal faktor bilangan dan faktor prima. Dari Ibu Siti Yusmiasi, mengenal faktor bilangan dan faktor prima. Dari Ibu Yuliana, dari pohon faktor katanya. Lanjut dari Ibu Ngatmini, dikenalkan dengan benda yang kecil jumlahnya dulu karena anak belum lancar bagi bagian. Menurut Ibu Sri Deswari, pada kegiatan inti. Menurut Ibu Asniati, ketika FPB 42, 28, dan 16 dicari melalui pohon faktor. Menurut Ibu Dita, pengenalan memahami masalah dalam proses penyelesaian. Lanjut Bu ya pada slide nomor 2. Pertanyaannya, tahapan manakah yang dirasa dapat membingungkan siswa dalam memahami FPB? Menurut Ibu Yuliana, tahapan perkalian. Menurut Ibu Rahmi, kalau untuk faktor, siswa belum hafal perkalian, dan kalau menggunakan pohon faktor, siswa belum mahir pembagian dan juga harus mengetahui bilangan prima terlebih dahulu. Lanjut dari Ibu Mai Azura, pada saat siswa diminta membuat cerita lain yang berkaitan dengan FPB tersebut.
Menurut Ibu Nunung, dilancarkan dahulu faktor bilangan atau faktorisasi prima. Menurut Ibu Sri Deswari, tahapan yang membingungkan siswa belum mahir dalam pembagian atau perkalian. Iya, sama. Menurut Ibu Devi Herliza, cara membedakan KPK dan FPB. Menurut Ibu Mirna, tahapan ketika membagi dan mengali. Menurut Ibu Hendra, cara membedakan KPK dan FPB. Ini tahapan menentukan faktor bilangan karena belum menguasai pembagian maupun perkalian. Menurut Ibu Yusniasi, tahapan ketika anak belum hafal perkalian karena ini berdasar pengalaman saya mengajarkan anak kesusahan, mengerjakan karena belum hafal perkalian. Kalau menurut kami, ketika siswa belum memahami apa yang dimaksud dengan FPB. Siswa harus mengetahui bilangan 5. Menurut ketika anak tidak hafal perkalian dan tidak paham pembagian. Menurut Bapak Sugeng, tahapan yang sulit adalah ketika anak belum mahir dalam membagi suatu bilangan atau beberapa bilangan. Menurut Ibu Widya, yang membingungkan siswa adalah cara membagi bilangan karena belum hafal perkalian. Menurut Ibu Devi Herliza, membedakan KPK dan FPB. Lanjut Bu, slide ketiga. Pertanyaan dari slide ketiga adalah keterampilan proses apa yang muncul saat pembelajaran FPB, penyelidikan penemuankah atau pemecahan masalah, jelaskan pada kegiatan apa. Menurut Ibu Deswari, untuk FPB siswa telah dapat menentukan beberapa jumlah yang didapat dan dibagi dari setiap permasalahan. Menurut Ibu Rahmi, keterampilan penalaran di mana siswa belum memahami konsep dari faktor dan bilangan prima. Inti sebenarnya adalah siswa belum hafal perkalian dan pembagian sehingga untuk memecahkan terpotong mungkin ya. Menurut Ibu Ngatmini, keterampilan proses yang ada adalah pemecahan masalah, yaitu membagi kue sama banyak. Menurut Ibu Dewi, siswa membagi buah jeruk sama banyak. Menurut Ibu Mai Azura, pemecahan masalah yaitu pada saat siswa diminta membuat beberapa bingkisan untuk 48 buah duku, 24 buah jeruk, 18 buah apel. Menurut Ibu Yuliana, keterampilan menalar, di mana siswa belum memahami konsep. Menurut Ibu Mirna, keterampilan prosesnya adalah pemecahan masalah, menyelidiki soal cerita dengan menggunakan FPB. Menyelesaikan. Ini keterampilan proses siswa menemukan faktor dan FPB dengan penyelidikan dan penemuan. Menurut Ibu Widya, keterampilan proses yang muncul adalah penyelidikan, penemuan karena siswa menyelidiki sehingga menemukan FPB dan akan digunakan untuk memecahkan masalah. Menurut Ibu Dita, pemecahan masalah siswa membagi buah sama banyak setiap bingkisan. Menurut Bapak Sugeng, keterampilan yang muncul adalah matematis untuk dapat memecahkan permasalahan terutama ketika mencari FPB. Menurut Ibu Deswari, untuk soal cerita, menentukan berapa berapa banyak anak-anak dapat menggunakan FPB. Menurut Ibu Nunu, pada pembelajaran FPB lebih baik dipakai keterampilan pemecahan masalah supaya siswa langsung mengalami sehingga bisa membagi benda sama rata. Lanjut Bu, slide keempat.
Pertanyaan nomor 4, keterampilan matematis apa sajakah yang terkembang dan pada kegiatan manakah pengembangan itu terjadi? Menurut Ibu Nunung itu terdapat keterampilan penalaran, pemecahan masalah, komunikasi pada kegiatan inti. Menurut Ibu Ngatmini, keterampilan matematis yang muncul adalah penalaran, representasi, pemecahan masalah, dan komunikasi. Menurut Ibu Rahmi, keterampilan matematis penalaran, mengamati, dan pemecahan masalah. Menurut Ibu Deta, penalaran, representasi, komunikasi. Menurut Ibu Zuraida, keterampilan matematis yang terdapat penalaran, representasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Menurut Ibu Sri Deswari, keterampilan empirik dan apa nih Bu? Teoritik. Teoritis menalar. Pada dan komunikasi. Dari Bu Dewi, keterampilan empirik dan teoritik. Pada Ibu Asniati, keterampilan teoritik karena siswa langsung mempraktekkan cara mencari FPB. Biasa mempraktekkan empirik. Ini empirik ya. Penalaran komunikasi dan pemecahan masalah terutama pada kegiatan mencari FPB. Dari Ibu Yulana, representasi dan penalaran serta pemecahan masalah. Dari Bapak Sugeng, keterampilan matematikanya penalaran, komunikasi, dan pemecahan masalah terutama pada kegiatan menentukan FPB. Dari Ibu Eni, keterampilan menalar, representasi, pemecahan masalah, dan komunikasi. Dari Ibu Mirna, keterampilan komunikasi, penalaran, pemecahan masalah, koneksi, dan representasi terjadi pada kegiatan inti. Menurut Ibu Devi Herliza, keterampilan matematis yang mengamati, penalaran, mencoba, pemecahan masalah, dan komunikasi. Lanjut Bu, slide kelima. Pertanyaan nomor 5, adakah aktivitas pada permodelan yang memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi gagasan sendiri? Jika ada, jelaskan. Menurut Ibu Nunu, ada. Dengan cara menggunakan biji-bijian yang berbeda, kemudian membagi biji-bijian tersebut sama rata dalam suatu paket. Menurut Ibu Zuraida, ada. Siswa diminta memberi soal sendiri yang berhubungan dengan FPB. Menurut Pak Sugeng, ketika siswa diminta untuk membuat contoh cerita lain dari yang sudah dicontohkan, berarti dalam kegiatan inti nih ya Pak ya. Menurut Ibu Yuliana, ada ketika anak membuat soal sendiri. Dari Ibu Azura, ada ketika siswa diminta membuat cerita lain yang berkaitan dengan FPB dan menyelesaikan FPB dengan cara lain. Menurut Ibu Ngatmini, ada ketika siswa diminta membuat soal sendiri yang berhubungan dengan FPB. Menurut siapa ya? Devi Herliza, ada, yaitu ketika siswa diminta menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan FPB. Ada, yaitu membuat soal cerita sendiri. Dari Bu Julita, ada saat siswa membuat soal cerita yang berkaitan dengan FPB. Saya rasa sudah terbaca semua ya Bu ya. Pak Sugeng. Udah Bu, kami kembalikan lagi sama Ibu Dewi ya. Kalau ada tanggapan atau penambahan dari hasil diskusi kami persilakan lagi Bu Dewi. Bu Mardiana. Oke, jadi baiklah Bapak Ibu guru hebat, terima kasih ya Bu Eni yang telah sudah mempresentasikan hasilnya dari 5 slide tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5.
Nampaknya para guru hebat nampaknya sudah paham. Sebenarnya di dalam ini semua kita sudah paham nampaknya Bu, Bapak dan Ibu guru hebat, dari jawaban-jawaban yang Bapak Ibu berikan di dalam Jamboard ini sudah sangat bagus. Tetapi yang intinya apa? Yang pertama adalah tentang pemahaman konsep. Itu yang pertama dalam pembelajaran EPB. Yang kedua, yang terpenting apa gitu? Siswa kita kebanyakan tidak pandai dalam perkalian dan pembagian, Bapak Ibu. Kita untuk melakukan yang namanya pembelajaran EPB. Jadi kalau masalah yang lain, masalah RPP, masalah skenario, itu kan tergantung Bapak Ibu nanti yang membuatnya. Bapak Ibu yang membuatnya. Tetapi Bapak Ibu yang hebat sekarang nampaknya dari hasil diskusinya sudah bagus, sudah mampu untuk memberikan apa ya? Memberikan jawaban-jawaban yang sesuai yang pada skenario yang telah ditampilkan oleh Bu Dewi. Mudah-mudahan ke depannya diskusi kita ini tambah banyak yang aktif, ini sudah banyak Dewi ya yang sudah aktif. Mudah-mudahan ke depannya lebih aktif lagi. Kenapa? Semakin banyak nanti Bapak Ibu memberikan jawaban, semakin banyak kita bisa sharing nanti ya Bapak Ibu guru yang hebat. Jadi intinya alhamdulillah diskusi kita pada sore hari ini sudah bagus. Alhamdulillah sudah terjawab seluruhnya. Sekarang Bapak Ibu guru hebat nampaknya sudah paham. Kita lanjutkan ya Bu Dewi ya. Dalam sesi berikutnya, ya Bapak Ibu, ini stop ya Bu. Ya, terima kasih Bu Widya Dayani yang telah Ya sama-sama Bu. Dengan absennya sudah Bu Mardiana. Untuk selanjutnya pengisian absen sudah di Bu lagi chat Zoom dengan grup WA ya Bu ya. Kedua yang ingin kita sampaikan kegiatan Bapak Ibu guru hebat pada aspek bonus berikutnya, yaitu yang pertama membuat RPP, yang kedua membuat LKPD, yang ketiga praktek mengajar. Jadi Bapak Ibu yang hebat jangan takut, jangan cepat kesal, mudah-mudahan kalau mau bekerja insya Allah bisa. Karena apa? Sudahlah banyak video yang kita laksanakan. Jadi Bapak tanyakan pada pekerjaan Bapak ya, guru yang hebat untuk besok membuat RPP, yang kedua membuat LKPD, yang ketiga praktek mengajar masalah pembelajaran EPB. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu guru hebat sebelum nanti kita tutup ya bersama oleh Bu Dewi. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu guru hebat tentang materi yang akan dikerjakan besok? Ada Bapak Ibu sudah paham semua? Kalau sudah paham nanti saya kembalikan kepada Bu Dewi. Bu Dewi. Insya Allah. Nah, terima kasih Bu Ana. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk acara terakhir yaitu penutup. Sebelum kita tutup, kita akan melakukan sesi foto bersama. Silahkan buka kamera Bapak Ibu masing-masing karena Bu, sebentar ya Bu. Iya ya. Belum keluar. Ini untuk bikin RPP ini kan EPB itu kan biasa di kelas 4 ya Bu. Apakah Ya. juga yang kelas 6, kelas 5 EPB juga? Maksudnya untuk praktek mengajarnya nanti? Karena materi kita tentang EPB ya, kita sekarang buat RPP-nya tentang EPB. Memang kelas 6 untuk K13 saya lihat tidak ada lagi EPB ya Bapak Ibu. Sama Bu, kelas 5 juga enggak ada. Jadi untuk praktek mengajarnya nanti kita di kelas masing-masing atau di kelas harus ke kelas 4 gitu Bu? Bagaimana? Di kelas 6 pun kadang belum begitu matang loh Bu. Oh kelas iya. 6 enggak ada EPB. Bisa kelas masing-masing aja. Tapi masih belum matang di kelas 5 pun.
Materinya tetap di kelas 4 ya Bu Dewi. Biasa kalau kali Bu aja. Coba ajarkan lagi di kelas 5-6 kayak apa. Iya. Ibu mengajar. Maksudnya prakteknya boleh di kelas masing-masing maksudnya. Bu, ya. Bu Dewi, izin bertanya Ya. Bu Dewi. Ini Ya. kan materinya apakah seputar FEB atau bisa KPK FEB KPK ini? Ya soalnya itu pemateri FEB KPK tuh sejalan Bu. Kalau di sini saja Bu. FEB, Bu. Ini FEB aja. kok Bu. FEB. Jadi khusus untuk FEB aja ya Bu ya? Iya, iya. Oke, terima kasih Bu Dewi. Ya, jangan lupa nanti ya Bu ya keterampilan matematisnya dimunculkan di RPP kita seperti yang kemarin. Ye. Ya. Udah Bapak Ibu, Pasang foto. ayo buka kamera masing-masing Bapak Ibu. Kita ada 2. Ini apa? Saya- WA, turunkan dulu WA Ibu. Ini. Mana Zoom Ibu? Nih, Zoom. Nih. Zoomnya diturunkan. Satu kali aja. Mana? Ada 2 sih. Ya, masih ada ya Bapak Ibu yang Terus aku masih klik kan sini. Ini dua. Ayo senyumnya. Oh, jauh diklik lah. Ujung iki loh. Ketinggalan bisa be? Ketinggalan. Satu dua aku kira wange kepiye to. Bu. Caranya nyewune Om Troso mana? Slide kedua. Ayo, ini banyak kameranya ya Bu ya, tidak aktif. Bingung bukanya. Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu karena sudah mengikuti Zoom pada siang menjelang sore ini. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita baca Alhamdulillahirabbil alamin karena alhamdulillah diskusi kita berjalan lancar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.